Para orang tua, bapak-bapak, jamaah salat subuh musalla Baitur Rahmah yang saya hormati, saya cintai, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah dalam agama, istiqamah dalam keyakinan, istiqamah dalam ibadah, dan senantiasa Allah berikan keikhlasan kita, kekhusyuan dalam pelaksanaan ibadah, dan tidak ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita kecuali untuk ketaatan yang penuh dengan keikhlasan, sehingga kelak nanti Allah akhiri usia kita dalam kehidupan dunia ini dengan husnul khatimah, dengan akhir yang baik, akhir yang Allah ridha subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih meneruskan tentang pelajaran kita beri Riyadhus Shalihin lil Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi ad-Damashqi Syafi'i rahimahullahu taala. Adama nafa bi barakati ulumihi fid darain. Masih meneruskan bab kasratut turuq ilal khair, banyaknya jalan menuju kebaikan. Mudah-mudahan bukan hanya Allah kasih kita ilmu, tapi juga dikasih kemanfaatan ilmu tersebut. Jadi, terima kasih luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita ilmu. Dan kemudian kita mohon lagi ke Allah agar Allah berikan kita pengamalan terhadap ilmu tersebut. Orang luar biasa, Pak, kalau orang itu dikasih ilmu sama Allah. Itu luar biasa. Manusia-manusia pilihan yang Allah kasih ilmunya. Dikasih ya pengetahuan untuk memperdekat diri kita kepada Allah, ini luar biasa. Di luar sana tuh ada orang yang nggak kenal nama sholat. Ini sholat nih, kalau yang begini nih sholat apa itu, banyak banget yang nggak tahu. Sholat apa ya? Tapi jenengan orang Islam, iya Islam. Sampean orang Islam, Islam. Kalau sholat yang mau keluar matahari, sholat apa? Sholat apa ya? Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umurnya udah tua-tua kayak kita. Banyak juga di luar sana yang tahu nama sholat, semuanya tahu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahu. Tapi Allah nggak kasih kesempatan, atau Allah nggak kasih ilmu bagaimana tata cara melaksanakan sholat. Nah, kita ini kan alhamdulillah tahu. Ini takbir begini, ruku, sujud, bacaannya. Ini batal, ini sah, ini rukun, ini syarat. Alhamdulillah. Nah, makanya mudah-mudahan Allahumma alimna ma yanfa'una, ajarkan kami ya Allah ilmu-ilmu yang manfaat buat kami. Wa amalan mutaqabbala, dan amal-amal yang Allah terima ya Allah. Maka sedikit kita ngaji, kemudian Allah berikan ilmu kepada kita, nah, harus dimulai dari diri kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Biar nih ilmu ada buahnya. Ya. Ilmu ini ada buahnya, dan kalau ada buahnya, ya pasti kita akan petik. Metiknya nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita di akhirat ya Allah.
Athani wal 'ishrun an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una khaslatan 'alaha manihatul 'anzi ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'idiha illa adkhalahu Allahu bihal jannata rawahul Bukhari. Al-manihatu ayyutiyahu iyyaha liyakula labana thumma yaruddaha ilaihi. Dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'una khaslatan, ada 40 bagian, 40 bagian dari amal-amal soleh, dari amal-amal baik. Itu ada 40 bagian, a'laha, yang tertinggi dari 40 bagian amal tersebut, yang paling tertinggi itu manihatul anzi. Manihatul anzi itu, jadi kalau kita punya kambing, punya sapi, yang susunya lagi banyak, itu kambing susunya lagi banyak. Terus kita kasih orang, ya, atau kita kasih seseorang yang tujuannya agar orang tersebut bisa memanfaatkan atau meminum susunya. Setelah susunya habis, tuh kambing dipulangin ke kita. Maksudnya kita ngasih susu ke orang. Manihatul anzi itu artinya memberikan pinjaman kambing kepada seseorang agar orang tersebut itu bisa memeras, memanfaati, meminum air susu tukam. Nah, setelah air susunya habis, dikembalikan kambingnya buat kita. Jadi ada 40 bagian amal, itu yang paling tinggi dari 40 ini, itu ngasih susu kepada seseorang. Ngasih susu yang ada di kambing. Ini jangan lewatin, Pak. Nah, sekarang bisa nggak? Masih bisa dipraktekin kalau kita punya kambing. Kalau kita punya kambing, sapi, ya bisa. Kambing lagi banyak banget air susunya, kita kasih aja tetangga kita, nih susunya ambil tuh, beras habis, buat dia, kambingnya pulangi. Atau kita bisa artikan secara luas. Kita punya motor, kita isi bensin full, terus kita bilang sama teman kita, nih pakai buat ngaji, buat mulim, gitu kan, sampai habis misalkan, bisa seperti itu. Atau apapun jenis kemanfaatan yang kita bisa berikan kepada saudara kita. Ya, arbaun di sini 40 bagian ini banyak, dan di sini memang Nabi tidak sebutkan. Nah, ulama-ulama kita itu banyak ya, seperti kayak kita ngucapin salam sama orang, assalamualaikum, terus mengucapkan yarhamkallah saat ada yang bersih. Kalau ada sampah-sampah di musola, bekas plastik, sedotan, kita ambil, kita taruh kantong kita. Jadi intinya seluruh amal kebaikan yang lebih rendah daripada memberikan susu kepada orang lain. Nah, itu bagian daripada 40 bagian. Banyak sekali, dan itu sudah Allah kasih ke kita lewat pengajian kita, lewat ceramah-ceramah para guru, para ustadz, para kiai, ya, dalam berbagai macam acara. Artinya banyak sekali tawaran yang Allah berikan, banyak sekali jalan yang Allah kasih ke kita, banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Ya.
baik yang besar ataupun yang kecil. Berarti semakin banyaknya Allah Subhanahu wa taala buka peluang untuk melakukan perbuatan baik, berarti ini semakin besar pula Allah berikan ya kesempatan-kesempatan untuk kita meraih ridho Allah. Gitu, Pak. Ya, hidup kita ini kan ya itu, Pak. Intinya tuh meraih ridho Allah. Mau ridho siapa kita mau harapin? Man kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kalau mengharapnya Allah, mengharapnya akhirat itu ya satu yang kita raih, yang kita kejar itu adalah ridho Allah. Itu. Ya kita jalan nih ngantuk-ngantuk dari rumah ke Baitur Rahmah untuk sholat subuh. Ya kita bukan nyari apa-apa, nyari biar Allah ridho. Habib dari 10 salam dari Gang Bondang emang nggak jauh. Kan dingin, bener gak? Kemarin kagak ada dicari apa-apa kecuali memang saya mau nyari ridho Allah udah. Jadi sebenarnya tidak penting besar atau kecilnya amal baik. Yang penting tujuan kita ini pada saat melakukan itu adalah untuk meraih ridho Allah. Itu yang harus selalu kita tekankan. Nah, maka kata Rasulullah dari kelanjutan hadis ini, "Ma min amilin" ya. Maka bagian mana saja yang dilakukan oleh seseorang, ya'malu bi khaslatin minha, ma min amilin, dari bagian manapun seseorang melakukan dari 40 bagian tersebut, yang mana aja dah, mau ngasih susu, mau ngucapin salam, mau senyum sama orang, ya, mau doain tuh orang, mau ngasih apa aja lah pokoknya, atau mau melakukan apa saja dari perbuatan-perbuatan yang Allah berikan kepada kita, Allah ajarkan lewat Sayyidina Muhammad. Tidak ada satu di antara mereka yang melakukan satu daripada 40 perbuatan atau bagian daripada kebaikan tersebut, raja'at thawabiha. Dia enggak berharap kecuali ngarep pahalanya. Bapak ngapain minjemin motor gitu sama temen, ya saya ngarep dapat pahala aja udah. Kebetulan saya lagi nggak bisa pergi maulid, maka saya pinjemin motornya buat pergi maulid. Jadi memang tujuannya apa? Raja atau wabiha, hanya berharap pahalanya. Wa tasdiqa mau'idiha. Selain memang berharap pahalanya dari perbuatan tersebut, yang kedua, dia membenarkan janjinya. Artinya dia membenarkan bahwa ini adalah satu amalan ya yang Allah janjikan pahalanya di akhirat. Selain dia memang berharap untuk mendapatkan pahala dan dia yakin akan janji Allah. Masih pinjam orang, nolongin orang, nyeberangin orang. Pokoknya apapun kebaikan yang Allah udah ajarkan kepada kita lewat para guru-guru. Saat kita ngelakuin itu, harapan kita adalah biar dapat pahala. Ya. Dan kemudian memang kita tuh meyakini ya bahwa apa yang Allah janjikan, yang disampaikan oleh Rasul itu adalah benar. Membenarkan dari seluruh janji Allah. Artinya saat dia berbuat, dia yakin banget bahwa Allah akan berikan pahalanya nanti di akhirat, dan dia hanya berharap itu. Illa adkhalahu Allahu bihal jannah. Kecuali Allah akan masukkan
orang tersebut ke surga dengan sebab amal kecil yang dia lakukan itu. Kayak antum misalkan setiap habis ngaji kan keliling buat Gaza kan. Ya elah, berat apa sih kasarnya kan? Diwang mutar gitu kan. Kalau antum melakukan itu memang mengharap pahala dari Allah dan antum melakukan itu dibarengi dengan membenarkan bahwa ini adalah satu amalan yang luar biasa, membantu orang-orang untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah buat saudara-saudara di Gaza, maka Allah akan masukkan antum ke dalam surga dengan sebab amal kecil itu. Iya. Ini peluang yang dibuka besar-besaran oleh Allah untuk umat Sayyidina Muhammad. Amal kecil surga, amal kecil surga. Ya. Ini saya lagi nggak pakai motor, bensin sudah saya penuhin, pakai aja kita. Ntar pulang balikin ke rumah. Kita pakai tuh kan motor. Kita ngelakuin itu tuh emang buat dapat pahala aja. Biar Allah Subhanahu wa taala balas nanti di akhirat, dan dia benarkan banget. Pasti dibalas, emang Allah janji. Allah akan masukkan surga. Orang mau sholat nggak punya kain, pinjemin kain misalkan. Orang mau sholat pinjemin peci. Masya Allah. Alhamdulillah kita Pak jadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak amalan-amalan yang diremehkan, ya. Tapi justru itu amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Nah, raja'a thawabiha wa tasdiqa mau'idiha ini termasuk syarat dalam seluruh perbuatan apapun. Jadi kalau yang namanya amalan itu ada pahala. Amalan baik itu ada pahala. Yang Allah siapkan. Di mana pahalanya nanti di akhir. Balasan dari amal kita tuh, ganjarannya nanti dikasihnya di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tuh harus yakin, harus membenarkan dengan janji. Seperti siapa orang yang memudahkan saudaranya di dunia, Allah akan mudahkan orang tersebut. Siapa yang nutupin aib saudaranya di dunia, Allah akan tutupin aibnya nanti di akhirat. Kan ditutupinnya baru nanti di akhirat. Nah, itu harus kita yakini. Jangan kita ragu. Apa iya ya aib saya ditutupin nanti di akhirat? Nah, ini nggak boleh. Nah, makanya saat menerima ajaran Allah yang disampaikan Rasul, lewat dalil-dalil yang kuat, dalil-dalil yang bisa dipercaya, itu saat itu juga kita wajib membenarkan. Kita membenarkan. Karena janji Allah itu satu titik pun nggak ada yang palsu. Nggak ada yang dusta. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janji. Maka dengan begitu, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu semuanya benar. Dan apa yang dijanjikan Rasulullah, ya, itu semuanya benar. Nggak ada satu titik pun kepalsuan, kedustaan. Ingetin itu. Jadi kalau kata Rasulullah, nanti bersama aku di surga, ya nanti benar bersama aku di surga. Yakin itu benar. Yakinkan itu benar. Nah, tasdik di sini bukan hanya sekedar ucapan kalau kita mempercayai itu, tapi memang harus dibenarkan di hati. Hati yang ngomong, iya saya percaya. Yang nolong saudaranya, maka Allah akan menolong tersebut. Yakin nggak? Yakin nggak? Iya. Yakin. Nah, terus berlomba untuk melakukan amal-amal baik. Selanjutnya, At-Talisul Isrun an Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu ittaqun nara walau bisyikki tamratin muttafaqun alaih.
Riwayat Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim. Kata Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Selamatkan diri kamu dari neraka jahanam, ya, jauhkan diri kalian dari neraka jahanam walaupun dengan sebutir kurma. Oh. Berarti orang kalau selamat dari neraka masuknya ke surga itu. Di sana tuh nggak ada 3 tempat, Pak. Hanya ada 2 tempat. Ada neraka, ada surga. Jadi kalau orang sudah bisa diselamatkan dari neraka, maka hak dia untuk mendapatkan surga. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ya. Pelihara diri kalian dari neraka jahanam walaupun dengan sebutir kurma. Nah, berarti sedekah dengan jumlah yang paling sedikit, kasarnya dengan jumlah yang paling sedikit karena keadaan dan kemampuan kita, itu akan menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Apalagi banyak. Sedikit saja sedekah, kalau yang namanya amalan sedekah itu nyelamatin kita dari neraka. Tuh. Cuman kembali lagi bahwa ini harus dilakukan karena memang mengharap pahalanya dari Allah. Dan ini memang harus dia benarkan janji ini bahwa ya sedekah itu memang janjinya nyelamatin dari neraka. Dan yang paling terpenting saat kita melakukan amalan sedekah tersebut, itu memang harus dilakukan karena mengamalkan apa yang Allah perintahkan lewat Nabi. Artinya dia sedekahnya itu bukan karena bawaan jiwanya yang baik, bukan. Orang asap baik banget ngasih apa aja sama orang itu kan. Tapi itu dilakukan karena memang tabiat dia. Kan orang ada yang punya karakter, yang punya tabiat baik. Artinya dia itu nggak pandang bulu, emang dia mau sama siapa aja ngasih. Tapi ngasihnya bukan karena semata-mata dia ngamalin apa yang Allah perintahkan lewat Rasul, tapi dia ya sedekahnya itu karena memang kesukaan dia. Kesukaan, hawa nafsu dia, emang tabiatnya seperti itu. Bukan karena dia sedang mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Kalau seperti itu nggak akan jadi pahala di akhirat. Itu nggak akan jadi pahala di akhirat. Apalagi sih dia ngelakuinnya karena ria. Apalagi. Ya karena ingin mendapatkan pencitraan, karena ingin mendapatkan pahala dunia, ya mendapatkan pujian, pujaan, udah nggak akan sampai ke akhir. Dia nggak punya tujuan itu, tapi memang itu terjadi karena kebiasaan dia. Karena kebiasaan, karena keinginan hawa nafsu dia, karena memang tabiat dia itu baik. Bukan karena dia memang ingin mendapatkan ridho Allah, bukan karena memang dia sadar bahwa ini saya lakukan karena melaksanakan perintah Allah. Itu. Kenapa sih Pak sedekah? Ya enggak, karena kan memang Allah suruh. Karena memang Rasulullah perintah. Itu kalau dilakukan ikhlas karena Allah, itu yang nyampe ke Allah. Tapi kalau yang dilakukan, Bapak rajin banget sedekah. Kalau saya memang tabiat saya sedekah, emang saya udah suka aja. Nggak ada dia sedekah itu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, enggak. Atau satu syariat yang diajarkan oleh Rasul, yang dicontohkan oleh Rasul, enggak. Itu enggak ada pahalanya, enggak akan sampai ke akhirat. Ini juga penting kita pahami, Pak. Karena ada di antara manusia yang Allah ciptakan itu, tabiatnya itu udah baik. Tabiatnya itu udah baik.
Ngomong, kalau ngomong tuh udah baik, lembut. Tapi ngomong baik dan lembutnya ini emang udah tabiat dia. Nah, maka seluruh amal, apapun kebaikan, kalaulah itu dilakukan oleh seseorang, dan dilakukannya karena bawaan jiwa, karena keinginannya, hawa nafsunya, bukan karena memang melaksanakan sebuah ketaatan kepada Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Sayyidina Muhammad, maka ini nggak akan jadi amal soleh yang Allah akan catat. Karena yang akan masuk dan dapat catatan di sisi Allah, kalau sesuatu tersebut kita lakukan karena memang perintah Allah. Ditambah, ya, yang jadi syarat adalah ikhlas karena Allah. Nah, kita udah paham nih, sedekah itu adalah satu ajaran Allah yang dicontohkan, diajarkan, disampaikan oleh Sayyidina Muhammad. Nah, salah satu pahala yang Allah janjikan, itu yang harus kita benarkan, kita yakini kebenarannya bahwa ada satu janji luar biasa yang Allah janjikan untuk kita. Nah, salah satu janjinya itu adalah Allah akan selamatkan kita dari neraka. Maka siapapun di antara umat Sayyidina Muhammad yang mau selamat dari neraka, maka keluarkanlah sedekah. Ya, berarti ini yang punya sifat-sifat kikir rubah udah. Kalau kemarin kita kikir karena berpikirnya saya pengen kaya, itu rubah udah. Karena nanti belum kaya, lagi ngumpulin, ya, dengan alasan ngumpulin buat nikah lah, buat rumah lah, buat macam-macam gitu kan. Sehingga itu membuat dirinya itu kikir, ya, terus berjalan, belum sampai kepada harapan dan tujuannya, ngeri udah. Iya, makanya kita berencana itu boleh, berencana dan mempersiapkan hal-hal yang memang itu masih normal untuk ke depan kita, silakan saja. Tapi jangan terlalu berlebihan. Ya, contoh, saya harus siapkan antisipasi gitu. Nanti kalau ada hal-hal yang terjadi yang tidak mendadak sifatnya, ada persiapannya, itu silakan. Tapi hal ini nggak boleh mengalahi sesuatu yang lebih wajib, yang lebih sunnah, yang lebih penting, yang lebih manfaat. Jangan kita timbun sesuatu atau kita tahan sesuatu, kita nggak keluarkan sedekah dengan pertimbangan, nanti kalau saya keluarin sedekah, besok anak saya makan apa? Besok masih. Kalau sekarang anak saya makan apa baru. Nah, kasarnya begini, kita punya duit 50.000, emang buat hari ini. Terus ada yang minta sedekah misalnya, kita keluarin. Nah, itu baru berpikirnya, pikirin dulu, kamu ini punya kewajiban yang harus kamu tunaikan. Cukup nggak kira-kira kalau kamu keluarkan untuk anak istri kamu? Oh, ternyata kurang. Jangan dulu dikeluarin sedekahnya. Tunaikan dulu kewajiban, karena sedekah itu yang wajib itu memberikan nafkah anak dan. Tetapi kalau anak istri sudah ada untuk hari ini dan itu ada lebih, jangan dipikirin buat besok. Paham nggak maksudnya? Iya, kalau sekarang ini kan udah ada buat istri nih, istri, dan sudah kebutuhan, kewajiban sudah kita tunaikan, buat istri sudah ada, masih ada lebih. Terus ada yang membutuhkan, lah jangan kita, oh jangan dah, kalau saya kasih, ntar besok, minggu besok, bulan besok, bagaimana? Nah, itu yang nggak boleh. Karena besok, minggu besok, minggu depan, bulan depan, belum tentu hidup. Yang bisa kita lakukan hari ini, lakukan. Jangan nunda sampai hari esok. Ini dia sedekah bisa hari ini, duitnya ada, udah lebih dari kebutuhan yang harus dia keluarkan, dia tunda besok. Akhirnya besok kagak sampai. Nah, bagaimana?
Apakah sudah dianggap amal? Belum lah. Apalagi memang penundaannya itu karena pelit. Kalau penundaannya karena nggak ada, iya. Dia itu udah pas-pasan ini 50 buat kebutuhan sehari-hari. Terus, waduh, saya kagak bisa sedekah dong. Kalau kagak ada duitnya. Kagak ada. Cuman dia, pokoknya kalau jam-jam ini sampai malam dapat duit, berarti bisa gue sedekah. Ternyata jam-jam segini apa besok kagak dapat duit. Hatinya kuat ingin sedekah. Nah itu baru dapat pahala. Itulah yang kata Rasulullah, niatnya itu lebih baik daripada amal. Dia belum berbuat karena niat rencana baik itu akan dianggap dia mengamalkan dengan amal sempurna. Tapi kalau dia tahan satu amal yang itu dia mampu karena alasan apa? Takut ada hal-hal yang ini macam-macam. Takut habis. Didukung dengan kikirnya, kelar, kagak bakal dapat pahala itu mah. Itu namanya termasuk ada ikut campur gurur, tipu daya tipu daya iblis. Udah jangan. Ntar kalau lu kasih besok, kalau anak lu ngapa-ngapa, kalau lu keluarin besok kalau ada kebutuhan urgent lu bagaimana? Setan tuh bisa akhirnya apa? Iya juga ya. Ya udah dia kagak keluarin, kelar. Padahal dia kagak tahu besok itu yang terjadi apa. Dia juga belum tentu hidup. Coba deh, Pak. Nah, makanya yang pertimbangannya itu yang dibolehkan oleh agama, pertimbangan untuk kewajiban yang harus kita tunaikan pada hari ini. Nah, besok mau udah kagak ini. Gitu. Besok mau kita nggak tahu. Bisa masih ada, bisa nggak ada. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Selamatkan diri kalian dari neraka walaupun dengan Nah terus syikki tamrah itu kan dikit, Pak. Dikit. Maknanya apa iya orang 1000 perak kagak punya? Syikki tamrah itu kan butir kurma, Pak. Murah. Jadi ngitungnya bukan satu jeruk. Kalau jeruk mau kegedean, duku, rambutan. Satu duku dapat nggak 500 perak atau 1000? Maknanya apa? Sesuatu yang mungkin dianggap orang ini nggak ada harganya, kecil banget. Tapi kalau itu bisa keluar dari kita dengan penuh keikhlasan, dan segitu kita bisa keluarkan karena kondisi kita, keadaan kita, itu akan bisa menyelamatkan kita dari neraka. Intinya, sekecil apapun perbuatan baik, jangan remehkan perbuatan baik tersebut. Karena yang menetapkan perbuatan baik tersebut adalah yang Maha Agung Allah. Bisa saja dari perbuatan umroh haji Allah kagak terima, tapi dari sedekah 1000 perak, di situ Allah terima dan Allah ridho. Haji aja mundar mandir, umroh aja mundar mandir. Yang gede-gede aja dilakuin, tahajud mall. Yang kecil-kecil, gua nggak main sama level kecil. Tahu-tahu yang gede nggak diterima semuanya. Amsyong, Bang Apun, bener nggak? Iya. Sholat kagak diterima, haul kagak diterima. Ternyata yang diterima apa? Suatu ketika Bang Apun markirin orang di pasar. Pas tuh orang mau bayar, Bang Apun lihat duitnya jelek banget. Bang Apun pikir kayaknya ini orang susah ya. Kata Bang Apun, udah jangan bayar itu kan. Bang Apun lakukan itu karena memang kasihan, karena Allah tuh suka dan sayang sama orang yang kasihan, orang yang sayang gitu kan. Dia lakukan itu karena mudah-mudahan aku diakui nama Nabi nanti di akhirat karena sayang sama umatnya. Ternyata benar, umroh kagak diterima, sholat kagak diterima, haji kagak diterima, semuanya kagak diterima. Yang diterima itu Allah. Ayo mau kata apa? Coba kalau ngandelin umroh doang, gue udah modal 75 juta, masih elok kagak diterima. Lah emang yang terima amal kita. Ternyata yang diterima, yang kecil yang kita anggap, ya elah kecil banget. Itu. Iya. Timbang bantuin orang
parkir, terus dia mau bayar, udah jangan bang, pegang. Karena kita kasihan melihatnya, susah udah aki-aki miring kan gitu. Kita, ya Allah, kasihan amat nih orang, mudah-mudahan Allah jadi sayang sama saya. Ternyata itu yang sudah kita lupakan, yang kecil yang kita lupakan, justru itu yang Allah terima dan Allah ridho. Yang lainnya aku tolak. Nah, inilah pentingnya kita untuk tidak meremehkan amalan-amalan kecil. Yang gede ya kita laksanakan, yang kecil kita jangan remehkan. Wa fi riwayatin lahuma wallahu ta'ala a'lamu bis shawab.